Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 7 Juni 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah teladan kerendahan hati bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar memiliki Kristus dalam hidup kami, sehingga dimanapun kami tinggal, apapun keadaannya, kami tetap setia kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Oktavia Nainggolan. Kepada Saudari Ocha, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini 7 Juni 2024 berjudul Orang Nazaret yang Rendah Hati. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 46. Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Dalam kerendahan hati, Kristus memulai pekerjaan besarnya untuk mengangkat umat manusia yang telah jatuh. Melewati kota-kota dan pusat-pusat pelajaran yang terkenal, Dia berdiam di desa Nazaret yang sederhana dan terpencil. Di tempat ini, di mana pada umumnya dianggap tidak ada kebaikan yang akan datang. Penebus dunia menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan bekerja sebagai tukang kayu. Rumahnya termasuk di antara masyarakat miskin. Keluarganya tidaklah terpandang dalam pembelajaran, kekayaan, atau kedudukan. Di jalan yang harus dilalui oleh orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang yang bersedih, Dia berjalan selama di bumi, memikul ke atasnya segala kesengsaraan yang harus ditanggung oleh orang-orang yang menderita. Orang-orang Yahudi menyombongkan diri bahwa Mesias akan datang sebagai seorang raja, mengalahkan musuh-musuhnya dan menginjak-injak orang-orang kafir dalam murkanya. Namun bukanlah misi Kristus untuk meninggikan pria dan wanita dengan melayani kesombongan mereka. Dia, orang Nazaret yang rendah hati, bisa saja melontarkan penghinaan terhadap kesombongan dunia, karena Dia adalah panglima di istana surgawi. Tetapi Dia datang dengan kerendahan hati, menunjukkan bahwa bukan kekayaan, jabatan, atau kekuasaan yang dihormati oleh Allah di surga, melainkan Dia menghormati hati yang rendah hati dan remuk, yang dimuliakan oleh kuasa kasih karunia Kristus. Kristus menutup hidupnya yang penuh jerih payah dan penyangkalan diri demi kita dengan pengorbanan tertinggi bagi kita. Kristus adalah juru selamat yang hidup. Saat ini, Dia duduk di sebelah kanan Allah sebagai pembela kita, menjadi perantara bagi kita, dan Dia memanggil kita untuk memandang kepadanya dan diselamatkan. Namun, sudah menjadi tujuan utama si penggoda untuk menghilangkan Yesus dari pandangan, agar kita dapat dituntun untuk bersandar pada tangan umat manusia untuk meminta bantuan dan kekuatan. Dan Dia telah mencapai tujuannya dengan sangat baik, sehingga kita dengan mengalihkan pandangan kita dari Yesus, yang kepadanya semua pengharapan akan kehidupan kekal berpusat, memandang kepada sesama manusia untuk meminta bantuan dan bimbingan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, agar semua orang yang telah digigit oleh ular tedung itu
dapat melihat dan hidup. Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan di hadapan dunia oleh hamba-hambanya. The Review and Herald, 29 September 1896. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang Nazaret, Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 1 Maret tahun 1872 paragraf pertama. Penduduk desa ini terkenal dengan kejahatannya. Oleh karena itu, Nathanael bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi, Nazaret adalah kota atau desa yang jahat. Alkitab menyatakan sebagai kota, namun Roh Nubuat menyatakannya sebagai desa. Apapun itu, intinya Yesus tidak tinggal di kota besar. Yesus tinggal di kota kecil. Namun meskipun kota kecil, tetapi jahat. Karenanya kejahatan tidak harus di kota besar. Di kota kecil pun ada kejahatan. Lalu, kenapa Yesus tinggal di sana? The Youth Instructor tanggal 1 Maret tahun 1872 paragraf 2 menjawab, Kristus tidak memilih tempat ini sendiri. Bapa Sorgawinya memilihkan tempat ini untuknya, di mana karakternya akan diuji dan dicoba dalam berbagai cara. Allah Bapa bukan memilih tempat terpencil dan jauh dari kejahatan bagi anaknya, tetapi Bapa memilihkan tempat yang jahat bagi Yesus. Kenapa? Supaya kehidupan awal Kristus mengalami cobaan, kesulitan dan konflik yang berat, agar Dia dapat mengembangkan karakter sempurna yang menjadikannya teladan sempurna bagi anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Ini adalah satu hal yang menarik. Banyak orang keluar dari kota dan pergi menjauh dari kota dan kejahatannya supaya memiliki kehidupan yang saleh. Perhatikan Roh Nubuat menambahkan dalam artikel yang sama, kita baca paragraf 4. Tidak seorang pun akan dipanggil kepada kesempurnaan karakter Kristen di bawah keadaan yang lebih buruk daripada keadaan juru selamat kita. Fakta bahwa Kristus tinggal selama 30 tahun di Nazaret yang oleh banyak orang dianggap sebagai keajaiban, jika ada hal baik yang bisa terjadi, merupakan teguran bagi kaum muda yang menganggap bahwa karakter keagamaan mereka harus disesuaikan dengan keadaan. Jika lingkungan orang muda tidak menyenangkan dan jelas-jelas buruk, banyak yang menjadikan hal ini sebagai alasan untuk tidak menyempurnakan karakter Kristen. Ini nasihat penting bagi kita semua. Banyak yang merasa bahwa untuk dapat memiliki karakter Kristen, kita harus menjauhi lingkungan jahat, menjauhi kota-kota besar. Banyak yang merasa bahwa lingkungan itulah yang membentuk karakter. Kutipan ini tidak berkata demikian. Meskipun kita tinggal di lingkungan yang jahat, kita bisa hidup benar. Sebab kita semua diberi kuasa untuk memilih. Selanjutnya, Roh Nubuat menyatakan dalam paragraf yang sama, yang berbunyi, teladan Kristus akan menegur gagasan bahwa para pengikutnya bergantung pada tempat, kekayaan, atau kemakmuran untuk menjalani kehidupan yang tidak bercela. Kristus akan mengajarkan kepada mereka bahwa kesetiaan mereka akan menjadikan setiap tempat atau kedudukan apapun terhormat namun rendah hati, di mana oleh penyediaan Allah mereka dipanggil. Sederhananya, dimanapun kita tinggal, yang utama adalah kesetiaan kita kepada Allah. Inilah pengalaman Yesus, dan karenanya kehidupannya adalah kehidupan yang rendah hati. Demikian juga Henokh. Roh Nubuat berkata dalam Last Day Events, halaman 71 paragraf 1. Henokh berjalan bersama Allah 300 tahun sebelumnya diangkat ke sorga.
dan keadaan dunia saat itu tidak lebih menguntungkan kesempurnaan karakter Kristen daripada sekarang. Dan bagaimana Henokh berjalan bersama Allah? Dia mendidik pikiran dan hatinya untuk merasa bahwa dia ada di hadirat Allah. Dan ketika dalam kebingungannya, doa-doanya akan naik kepada Allah untuk menjaganya. Inilah cara Henokh berjalan bersama Allah. Keadaan Henokh tidak lebih baik daripada kita. Tetapi meskipun hidup di tengah-tengah kejahatan, Henokh mendidik pikiran dan hatinya untuk merasa bahwa dia ada di dalam hadirat Allah. Dan demikianlah Yesus, sebab Bapa tidak pernah tinggalkan Yesus sendirian. Bapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Karenanya, pengalaman yang sama dapat menjadi bagian kita asal kita memiliki Kristus tinggal di dalam kita. Kita menjadi rendah hati sebagaimana Kristus, orang Nazaret yang rendah hati. Oleh sebab itu, biarlah kita mengingat The Youth Instructor tanggal 1 Maret tahun 1872 paragraf 5 berkata, kehidupan Kristus dirancang untuk menunjukkan bahwa kemurnian, stabilitas, dan keteguhan prinsip tidak bergantung pada kehidupan yang bebas dari kesulitan, kemiskinan, dan kesengsaraan. Pencobaan dan kesengsaraan yang dikeluhkan banyak orang muda, Kristus tanggung tanpa bersungut-sungut. Dan disiplin ini adalah pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh kaum muda yang akan memberi keteguhan pada karakter mereka dan menjadikan mereka seperti Kristus, kuat dalam roh untuk menolak godaan. Dan ini bukan hanya bagi orang muda. Nasihat ini juga bagi kita semua. Kesempurnaan karakter bukan bergantung pada kehidupan yang bebas dari kesulitan dan penderitaan, atau bebas dari lingkungan yang jahat. Malah, karakter kita diuji dalam api penderitaan di dunia ini. Namun, banyak yang pergi menghindar. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Bukan lingkungan yang menentukan karakter kita, tetapi Kristus yang tinggal dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting pada pagi hari ini. Karena banyak orang yang menyalahkan keadaan dan lingkungan yang menghambat pembentukan karakter mereka. Sementara Yesus dan Henokh tidak terganggu oleh keadaan lingkungan mereka yang jahat, sebab mereka senantiasa hidup di dalam Allah. Karenanya, tolong kami ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami, maka pembentukan karakter kami menjadi lebih sempurna sebagaimana Kristus sempurna. Dan dimanapun kami berada dan tinggal dalam lingkungan apapun, kami tetap teguh setia kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.